Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang aku bahas hari ini adalah mengenai statement dari sebagian netizen yang bilang, kenapa Anjas kalau tim penyidik sudah tahu nih siapakah tersangkanya? Tersangka ini bisa jadi adalah pelaku, bisa jadi adalah otak atau dalang, dan juga yang membantu, yang juga mengetahui. Kenapa nggak diumumkan satu aja dulu? Nanti kan bisa merembet nih si tersangka tersebut, bisa mengajak A, B, C, D, bisa kemana-mana ngasih informasi. Tidak salah beberapa netizen yang berpikir seperti itu, masuk akal. Tapi kenapa ini tidak dilakukan sama tim penyidik? Apa Anjas menurut kamu alasannya? Oke, ada salah satu alasan yang cukup kuat menurut aku bahwa sekarang kan tim penyidik itu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari seseorang bahwa mengaku saya adalah pembunuhnya, saya adalah otaknya, saya adalah yang membantunya. Itu tidak lagi dibutuhkan pengakuan itu, tapi memang dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menentukan dia adalah tersangkanya. Ada dugaan bahwa sebenarnya yang sudah diketahui sama tim penyidik, ada orang yang memang sudah diyakini dengan berbagai barang bukti yang dimiliki, itu sepertinya ditahan karena ada dugaan jangan-jangan si tersangka ini bisa menyeret nama-nama orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Nah, kenapa aku bisa berpikir seperti ini? Karena kita melihat ada pemeriksaan yang sudah belasan kali. Aku melihat di sini ada keterangan yang berbeda-beda di setiap berita acara pemeriksaan, bahkan ada kontroversi di media massa. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa jika orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik sekarang, ini tidak akan membawa ke orang-orang lainnya yang jelas-jelas terlibat. Sekali lagi, bisa saja otaknya, bisa saja pelakunya, orang yang membantu, dan orang yang mengetahui itu juga bisa terkena pasal di sini. Karena ada dugaan, kalau menurut analisaku, bisa memframing nih, karena ketidaksukaan pribadi, ya udahlah bawa dia. Makanya tim penyidik sekarang tidak lagi membutuhkan pengakuan, tapi harus melihat keterangannya, ada validasi. Nah, kemarin kan kita sudah melihat memang di dua lokasi berbeda, pertama di Polda Jawa Barat dan juga di Polres Subang, itu sudah dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Itu menurut aku adalah bagian di mana dilakukannya validasi dan juga verifikasi. Pada saat berita acara pemeriksaan, saksi berbicara berbeda-beda, kok bilangnya misalnya begini, ada yang bilang bahwa saksi ini datangnya 6:30, tapi ada yang bilang adalah jam 7:30 atau jam 7:15, itu adalah bagian di mana tim penyidik untuk melakukan analisa secara detailnya dengan melihat verbatim dari berita acara pemeriksaan tersebut. Itu adalah bagian yang pertama. BAP, verbatimnya dicek di situ, mana yang salah. Kedua, setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, mereka juga pasti akan mengecek dengan bukti-bukti autentik lainnya, misalnya dengan CCTV dicek apakah benar dia 6:30 atau jam 7:15 atau 7:30 atau jam 8. Itu bisa dicek dari CCTV yang memang walaupun banyak CCTV yang mati di daerah tersebut, tapi tim penyidikan sudah mendapatkan CCTV yang bisa menjawab untuk bagian pertama. Karena 48 jam pertama adalah titik krusial, tapi di 48 jam pertama itu juga kita melihat ada dugaan lokasi kejadian itu terkontaminasi dengan orang-orang yang seharusnya tidak berada di lokasi tapi masuk. Itu memang ada dugaan, kita bisa melihatnya dari media massa. Tapi apakah itu bisa mengaburkan pelaku sebenarnya? Menurut aku juga tidak sampai segitunya ya. Kalau ada keteledoran mungkin dari sebagian tim penyidik, ada yang miss sana sini, tentunya ini sudah bisa di-cover dengan pengalaman mereka. Dan kita juga ingin melihat verifikasinya. Nah, kita kan melihat bahwa hari ini kayaknya Jumat Keramat kayaknya bakal pengumuman. Menurut aku sih butuh beberapa waktu lagi ya untuk memverifikasi semua ini. Karena apa? Di era demokrasi seperti saat ini, setiap orang boleh berbicara, boleh menyampaikan pendapatnya. Tim penyidik juga tidak mau gegabah gitu pada saat menentukan tersangka, ternyata alat buktinya tidak kuat. Ini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Nah, kemudian apa dong Anja? Sekarang yang sedang dilakukan oleh tim penyidik, bukankah sudah dilakukan pemeriksaan berkali-kali, bahkan yang Pak Yosep ya, ini sudah diperiksa sebanyak 16 kali dan saksi lain pun juga belasan kali, tidak beda jauh begitu. Apa yang sekarang sedang dilakukan tim penyidik? Menurut aku secara logika ya, mungkin saat ini tim penyidik sedang menyiapkan mungkin kayak sejenis meeting gitu kan ya, secara besar gitu sebelum ini diumumkan nanti.
Mungkin dari bagian forensik, dari bagian yang CCTV, bagian yang reserse yang mengurus BAP, itu disidangkan bersama dalam tanda kutip. Nanti bagian misalnya forensik memaparkan data-datanya A, B, C, D. Nah, dari tim yang lainnya itu akan berusaha menyerang. Dengan ya kita melihat kan pada saat kita melihat data-data otentik kan di media massa juga kita melihat ada perkembangannya, oh ini framing nih, ini enggak, gimana cara meyakinkannya. Itu adalah untuk yang pertama, yang forensik ya. Kalau untuk bagian yang CCTV juga sama, yakin ini CCTV-nya jam berapa, ini asli atau tidak. Pasti akan ada kayak simulasi dulu, perdebatan antara tim untuk mencari titik terlemahnya, selemah-lemah, maksudnya ada hal-hal yang bisa dikritisi, itu pasti akan dilakukan di situ. Nah, dari situ tujuannya bukan untuk menyalahkan satu sama lain, bukan, tapi adalah untuk mengecek apakah alat bukti tersebut sudah cukup kuat atau tidak. Ini adalah negara demokrasi, jangan sampai nanti pada saat di pengadilan, wah ternyata tim penyidik ini alat buktinya nggak cukup kuat, ini bisa terbantahkan dengan ini. Itu kan hal yang sangat tidak mau dihadapi oleh tim penyidik. Nah, kemudian ada dugaan lainnya, kenapa tidak ditangkap satu dulu, Anjas, nanti yang lainnya kan pasti akan ikut. Mungkin aja yang sekarang sudah ketahuan oleh tim penyidik, dia adalah bagian dari pelakunya yang membantu juga, tapi dia berusaha melindungi beberapa orang dan berusaha memframing orang-orang tertentu karena alasan-alasan yang tidak tahu. Ini juga bisa bahaya gitu, takutnya kan ini berhubungan dengan hak asasi manusia. Ya, malah apa ya, yang semuanya yang bersalah, pelakunya ditangkap semua, tapi juga ternyata ada orang-orang yang tidak bersalah karena ada urusan-urusan individu pribadi juga mengajak orang-orang lainnya. Nah, ini adalah menurut aku kenapa pada saat Kadif Humas Polda Jawa Barat mengatakan pada prinsipnya tidak sulit tapi dibutuhkan kehati-hatian karena ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Sebenarnya mungkin aja ini ya, bagian ini adalah bagian untuk memilah-milah manakah yang beneran tersangka pelaku, dalang, dan juga orang yang membantu, atau orang-orang yang memang sengaja di framing ini. Jadi ini adalah bagian yang sangat krusial sekali. Jangan sampai mentang-mentang demi menyelamatkan nama baik kepolisian, karena kan suka tidak suka nih ada sebagian netizen sekarang sudah menyerang tim penyidik bahwa gimana sih nih, kapan dong diumumkan? Sudah belasan kali dilakukan pemeriksaan tapi kok belum ada hasilnya. Suka tidak suka kita melihat ini di masyarakat ada kontra seperti itu, tapi jangan sampai hanya karena demi memuaskan ego gitu, ego organisasi, ego individu, kita lantas menyamaratakan, ya sudahlah yang penting yang terlibat kena, takutnya nanti orang yang tidak bersalah juga kena. Nah, itu adalah bagian dari kita nih, netizen juga, pada saat kita melihat sesuatu hal ya, bukan seseorang ya, aku bilang ya, pada saat kita melihat sesuatu hal ada yang tidak masuk akal, ada yang janggal, kita bersuara, kita tanyakan, loh kok bisa begini, kita berpikir kritis, tapi bukan tentang seseorang ya, hilangkan rasa suka dan tidak suka dengan orang tersebut, tapi kita lihat adalah sesuatu hal yang misalnya begini, ada alat bukti yang dijadikan nanti seandainya tim penyidik untuk alat bukti menentukan dia tersangka, tapi kok setelah kita pikir-pikir logika, kok ada kejanggalan ini. Nah, itu adalah bagian-bagian yang nanti kita kritisi. Tapi kita melihatnya adalah alatnya ya, bukan individunya siapa dengan latar background seperti apa, tapi adalah fakta-faktanya. Dan menurut aku, kita nggak bisa menafikan bahwa hasil ilmiah itu juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena kalau kita tidak mengandalkan hasil ilmiah, terus apalagi dong yang bisa kita andalkan? Karena bagian yang ilmiah misalnya DNA, sidik jari, kemudian beberapa barang bukti gitu yang ada di lokasi kejadian pada setelah TKP, itu kan diolahnya menggunakan ya secara teori keilmuan lah, itu yang bisa sangat menunjang, yang kemungkinan besar akan dijadikan beberapa alat bukti, dan kemungkinan besar ini sedang dalam tahapan proses untuk validasi, verifikasi dengan perdebatan-perdebatan yang ada di tim penyidik sendiri. Dan semoga bulan depan, kita berharap mudah-mudahan bulan depan sudah ketahuan siapakah tersangka sebenarnya. Dan kita lihat nanti apakah di pengadilan ini akan disiarkan secara langsung, bisa diakses oleh masyarakat. Kita akan kawal seperti apa persidangannya, dan kita kalau menemukan hal-hal yang tidak masuk akal, janggal, ya kita boleh bersuara ya. Pada saat kita mendukung tim penyidik, juga artinya kita tidak 100% bebas tidak mengontrolnya. Cara mengontrolnya adalah dengan mengkritik, mungkin ada beberapa hal yang harus dikritisi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada hal-hal yang ada progresnya, ada kemajuannya, ada hal baiknya, ya juga harus diapresiasi. Jangan melulu mengkritik tapi tidak ada apresiasinya, harus seimbang. Ada kritik, ada apresiasinya juga. Jadi itu adalah langkah bagaimana kita melihat sesuatu hal lebih objektif. Netral itu artinya bukan tidak berpihak ya, tapi berpihaknya adalah pada kebenaran,
dan juga kebenaran adalah hal yang harus dibuktikan, dan salah satu cara membuktikan kebenaran tersebut dengan melihat fakta-fakta. Salah satu fakta adalah hasil ilmiah yang tidak bisa terbantahkan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk support kalian yang luar biasa. Komentar-komentar positif kalian adalah menjadi bahan bakar aku untuk mengawal kasus Subang ini hingga tuntas, untuk melihat siapakah pelaku yang sangat sadis sebenarnya yang tega menghilangkan kedua nyawa korban di tanggal 18 Agustus 2021. Tinggalkan komentar positif kalian dan juga like serta follow Instagram Kodi Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.